Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Zofian Martin dari 1134. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang konfigurasi di Cisco Packet Tracer, yaitu Skills Integration Challenge. Dan saya juga sudah membuat catatan config-nya sebelumnya, dan sudah saya catat. Dan hal pertama yang kita lakukan adalah mengkonfigurasi router pertama. Masuk ke mode CLI-nya. Kita pindahkan dulu. Masukin konfigurasi dasarnya, lalu kita masukin perintah sesuai dengan yang sudah saya catat di sebelah kanan saya. Dan ini config untuk menamai router bersamanya dengan R1 atau router 1. Selanjutnya adalah mengkonfigurasi login block. Selanjutnya enable secret. Di sini saya mengcopy paste-nya karena terlalu banyak dan agar lebih mudah. Konfigurasi IPv6-nya. Dan username adminnya juga. Di sini saya mengcopy paste juga karena agar lebih gampang dan cepat. Kita konfigurasi no IP domain lookup-nya. Dan mengkonfigurasi nama domain ccnalab.com. Di sini kita masuk ke interface gigabit Ethernet. Di sini saya mengcopy juga dari konfigurasi IP address sampai ke duplex auto, speed auto, sampai ke IPv6-nya dan mau shutdown. Saya tekan enter saja. Dan kita keluar, masuk lagi ke dalam interface gigabit Ethernet 0/1. Sama seperti sebelumnya, saya copy juga IP address tuh dan konfigurasi duplex auto, speed auto, dan IPv6 dan juga no shutdown. Kita tekan enter. Kita ketik exit, kita masuk kembali ke interface gigabit Ethernet 0/2. Dan saya juga mengcopy seperti interface yang lain, IP address dan duplex speed IPv6 dan no shutdown.
exit kembali dan masuk, berubah ke interface serial 0/0/1. Dan juga saya copy kembali IP address, IPv6 dan no shutdown sampai ke crypto general case modulus 1024. Saya copy dan saya paste, enter, lalu ketik N. Selesai rute untuk konfigurasi rute pertama. Kita keluar lalu beralih ke konfigurasi server switch pertama. Yang pertama kita lakukan sama seperti router, kita konfigurasi dasar, service password encryption, klik enter dan menamai switch ini dengan S1 atau switch 1. Setelah itu kita enable secret. Di sini juga saya mengkopinya karena kata-katanya agak sedikit susah. Paste, lalu kita tekan enter. Lalu kita masukkan konfigurasi no IP domain lookup. Lalu kita masuk ke dalam interface VLAN 1. Sama seperti tadi, kita akan mengcopy IP address dan IP default gateway dan sampai ke bawah. Login. Lalu kita ketik enter. Ya, kita klik paste. Kita klik enter dan end. Untuk konfigurasi switch pertama sudah, kita masuk konfigurasi ke switch kedua. Kita sama saja konfigurasi dasar. Command service password encryption. Dan tidak lupa kita menamai switch dengan konfigurasi hostname S2 atau switch 2. Lalu kita copy kembali enable secretnya. Lalu tekan enter. Masukkan kembali no IP domain lookup. Dan masuk ke dalam interface VLAN 1. Lalu kita copy kembali IP addressnya sampai dengan login. Kita klik paste di sini. Enter, lalu kita end. Untuk switch kedua sudah, lalu untuk switch yang terakhir yaitu switch ketiga. Sama seperti tadi, kita enak dan konfigurasi terminal. Kita buka lagi catatannya. Juga sama persis seperti yang tadi.
Tidak lupa juga menamai dengan switch 3 atau S3. Kita copy kembali enable secretnya. Lalu kita tekan enter dan masukkan IP domain lookup. Masuk kembali ke interface 91. Lalu copy IP address sampai ke login. Lalu kita setelah konfigurasi di router switch pertama, switch kedua, dan switch ketiga, kita akan beralih mengkonfigurasi PC dari masing-masing ruangan atau host. Ada dari IT, sales, dan staff. Yang pertama kita konfigurasi adalah komputer staff. Kita konfigurasi IP address-nya. Dan saya juga sudah membuat catatan di sini. Kita masukkan 192.168.0.3 dan tidak lupa masukkan subnet mask 128. Untuk default gateway-nya kita jadikan 192.168.0.1. DNS server kita biarkan dan IPv6 address-nya kita copy dari sini. Kita copy dan /64. Untuk link lokal address FE80.2.22 kita copy, kita file lalu di sini juga sama, cuman hanya beda di angka terakhir yaitu 1. Setelah konfigurasi kita klik X selesai, lalu kita beralih ke PC selanjutnya yaitu sales. Sama seperti sebelumnya, masuk ke konfigurasi IP, lalu di konfigurasi PC sales ini menggunakan IP 192.168.0.131 dengan subnet mask 255 dengan 255.255.192. Untuk default gateway-nya 192.168.0.129. Untuk IPv6 address sama seperti sebelumnya, DNS servernya dibiarin aja. Dan untuk IPv6-nya kita copy juga dari sini 2001.2 DB8 kita copy /64. Untuk link local address juga sama seperti sebelumnya, FE80.2.22. Kita hapus sebentar, kita copy, paste. Default gateway-nya yaitu 1. Setelah PC sales sudah dikonfigurasi, kita beralih ke PC start. Sama seperti sebelumnya, membuka konfigurasi, beralih ke PC IT. Sama seperti sebelumnya, buka ke konfigurasinya, IPv4 address 192.168.0.195, subnet mask 25.24 dan default gateway-nya adalah 192.168.0.193. IPv6 address ya, yaitu awalan 2001 sama dan dengan /64. Kita copy
kita case sini hapus, lalu ini case untuk link local address yaitu sama FE80, kita copy, kita paste, kita copy, kita paste, kita ganti dengan angka 1. Dan jika sudah semua dikonfigurasi dari router 1, switch 1, switch 2, dan switch 3, dan PC staff, dan juga PC sales, dan PC IT, kita bisa mengecek apakah sudah berhasil semua di sini, di check results dan assessment item. Dan semuanya sudah checklist dan menandakan semuanya berjalan dengan lancar. Dan kali ini saya akan mempresentasikan apa itu Cisco. Pengertian Cisco. Cisco adalah peralatan utama yang banyak digunakan pada jaringan area luas atau wide area network atau yang biasa disebut WAN. Dengan Cisco router, informasi dapat diteruskan ke alamat-alamat yang berjauhan dan berada di jaringan komputer yang berlainan, yang bertujuan untuk dapat meneruskan paket data dari suatu LAN ke LAN lainnya. Cisco router menggunakan tabel dan protokol routing yang berfungsi untuk mengatur lalu lintas data. Paket data yang tiba di router diperiksa dan diteruskan ke alamat yang dituju, agar paket data yang diterima dapat sampai ke tujuannya dengan cepat. Router harus memproses data tersebut dengan sangat tepat. Untuk itu, Cisco router menggunakan Central Processing Unit atau CPU, seperti yang digunakan di dalam komputer untuk memproses lalu lintas data tersebut dengan cepat seperti komputer. Sejarah Cisco yaitu adalah pada tahun 1980, sepasang suami istri yang bernama Len dan Sandy Busak bekerja pada perusahaan komputer yang berbeda. Mereka mengalami kesulitan agar komputer yang bekerja di departemen yang berbeda tersebut dapat berkomunikasi, sehingga mereka membuat sebuah gateway yang mereka tempatkan di ruang tamu. Pada tahun 1984, mereka membuat sebuah produk dengan nama Cisco dengan C kecil. Dan inilah cikal bakal dunia networking. Saat sebuah server gateway Cisco dibuat, penemuan ini telah merubah dunia networking hingga sekarang. Banyak yang mengira bahwa Cisco adalah San Francisco System, padahal ini adalah dua hal yang berbeda. Dan pada tahun 1992, perusahaan tersebut dirubah menjadi Cisco System Inc. Produk pertama Cisco yaitu adalah Advanced Gateway Server atau biasa disingkat IGS, Mid-Range Gateway Server yaitu MGS, Complex Gateway Server yaitu CGS, dan yang keempat adalah Integrated Gateway Server yaitu IGS. Teknologi Cisco yaitu Cisco Internet Network Operating System atau IOS. Cisco telah mengembangkan teknologinya dari tahun ke tahun. Cisco telah memberikan solusi dari setiap permasalahan dalam hal komunikasi dan jaringan. Makin banyak produk hardware yang telah Cisco rilis. Selain itu, Cisco juga membuat sebuah software yang diberi nama Cisco Internet Network Operating System atau biasa yang disebut IOS. IOS menyediakan segala fitur yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan pengoperasian jaringan. Yang kedua adalah Cisco Digital Network Architecture atau bisa disingkat DNA. Cisco menyediakan portofolio hardware atau perangkat keras dan software atau perangkat lunak yang bisa membawa pelanggan ke era baru dari jaringan. Hari ini, Cisco memperkenalkan teknologi dan layanan Cisco DNA Suite Today Cisco yang khusus dirancang untuk bekerja dalam satu sistem dan memperdayakan pelanggan untuk bergerak dengan kecepatan digital. Selanjutnya, yang ketiga adalah Software Defined Access atau SD Access. SD Access menggunakan penegakan kebijakan otomasi dan segmentasi jaringan di atas satu struktur jaringan atau menyederhanakan akses jaringan secara dramatis untuk pengguna seperti seperangkat dan hal lainnya dengan melakukan otomatisasi atas kegiatan operasional sehari-hari seperti konfigurasi, penyediaan, dan penanganan masalah atau troubleshooting. SD Access memangkas waktu yang dibutuhkan untuk beradaptasi dengan jaringan, perbaiki isu resolusi dari hitungan minggu dan bulan menjadi hanya dalam hitungan jam, serta mengurangi dampak dari pelanggaran keamanan. Kesimpulan dari Cisco adalah, jadi Cisco merupakan perusahaan yang berkecimpung di bidang teknologi jaringan, seperti yang dikutip dari slogan Cisco yaitu Welcome to the Human Network, atau dengan bahasa Indonesia adalah Selamat datang ke dalam dunia jaringan. Dan Cisco merupakan salah satu produk untuk teknologi informasi nomor 1 di dunia, terutama untuk sistem perangkat keras jaringan serta telekomunikasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada video ini. Saya Hanzo Van Martin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.